Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 la. Selamat bertemu lagi adik-adik manis. Kali ini kakak akan membawakan cerita tentang sebuah daerah yang jauh dari negara kita. Kalian sudah siap untuk mendengarkannya? Baik, cerita ini berjudul Hoka si anak Eskimo. Jauh di utara sana, terdapat bagian bumi kita yang seluruh permukaannya tertutup lapisan es yang tebal. Tentu saja udara di sana sangat dingin. Di sanalah tinggal bangsa Eskimo, bangsa yang terpencil, jauh dari keramaian. Di sana hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anaknya laki-laki bernama Hoka. Mereka menempati sebuah rumah yang berbentuk setengah bulatan telur, yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang keras dengan dilapisi kulit beruang kutub untuk penahan dingin. Rumah semacam itu biasa disebut iglo. Hoka? Iya, Ma. Hoka, sudah 2 hari papamu belum pulang. Padahal katanya dia hanya berburu anjing laut ke Pulau Es di selatan sana. Coba kau susul papamu. Mama khawatir kalau terjadi apa-apa pada dirinya. Baik, Ma. Supaya cepat, kau boleh memakai kereta salju itu, Hoka? Boleh, Ma. Saya sudah boleh mengendarai kereta salju. Cihuy! Iya, asal kau hati-hati ya. Dan jangan lupa, kau bawa harpun untuk menjaga diri. Baik, Ma.
Dengan gembira, Hoka segera menyiapkan kereta salju milik ayahnya. Selama ini, ia selalu dilarang ibunya untuk mengendarai kereta salju seorang diri karena dianggap masih terlalu kecil. Tetapi sekarang, ia boleh mengendarai kereta salju. Oh, betapa senang hati si Hoka. Tak lama kemudian, tampaklah Hoka sudah duduk di atas kereta saljunya yang meluncur di atas lapisan es dengan ditarik 8 ekor anjing. Kereta itu tidak memiliki roda, tetapi memiliki 2 bilah besi tipis yang ujungnya melengkung. Kedua bilah besi tipis itulah yang dipakai sebagai pengganti roda agar kereta bisa meluncur cepat di atas lapisan es yang licin. Setelah beberapa saat meluncur dengan keretanya, Hoka tiba di sebuah dataran salju yang mulai lunak. Hoka mulai hati-hati, karena tempat seperti itu biasanya memiliki lapisan es yang tipis. Hoka mengetahui hal itu karena dia sering diajak ayahnya berburu anjing laut. Tiba-tiba, anjing-anjing penarik kereta tampak gelisah. Hoka cepat-cepat menghentikan keretanya. Di hadapan Hoka, muncul makhluk bertubuh hitam mengkilat yang keluar dari genangan air di tengah hamparan salju tipis. Makhluk menakutkan itu tak lain adalah seekor singa laut yang sedang lapar. Celaka, singa laut. Kalau tidak diusir, binatang itu akan memakan anjing-anjingku. Itu menggeram sambil menggerakkan siripnya mendekati anjing-anjing penarik kereta si Hoka. Sepasang taringnya yang seperti pisau panjang itu tampak mengerikan. Hoka cepat meraih senjata harpun, yaitu semacam tombak bermata dua yang terikat tali pada pangkalnya. Anjing-anjing itu tampak semakin ketakutan. Hoka mulai mengangkat harpunnya dan membidik dengan hati-hati. Ketika singa laut itu semakin dekat, Hoka cepat-cepat melemparkan senjatanya. Kiat! Singa laut itu meraung ketika ujung senjata harpun itu tepat menancap di tubuhnya. Hoka cepat menyentakkan tali harpunnya hingga senjatanya itu tercabut kembali dengan meninggalkan luka berdarah di tubuh binatang itu. Singa laut itu segera melarikan diri dan kembali menyelam ke tempatnya semula. Setelah merasa aman, kembali Hoka meneruskan perjalanan dengan kereta saljunya menuju ke arah laut. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika dari kejauhan ia melihat seorang lelaki tampak tergeletak di atas hamparan salju. Dengan tergesa-gesa, Hoka turun dari kereta dan mendekati lelaki yang malang itu. Dan Hoka semakin terkejut ketika ia melihat bahwa lelaki itu adalah papanya.
Setelah melampaui perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampailah Hoka di rumahnya. Mama Hoka dan para tetangganya menjadi gempar ketika melihat keadaan ayah Hoka yang luka-luka itu. Mama Hoka menangis. Hoka, apa yang telah terjadi dengan ayahmu? Tidak apa-apa, Ma. Papa hanya pingsan. Tetapi kita harus siap-siap. Beberapa ekor beruang kutub sebentar lagi akan menyerang kemari, Ma. Aduh, gimana dong? Apa katamu, Hoka? Beruang-beruang kutub akan menyerang kemari? Benar, Pak Tonga. Beruang-beruang itulah yang telah menyerang Papa. Dan binatang-binatang itu akan kemari. Aneh. Biasanya beruang-beruang itu jarang meninggalkan pegunungan es. Tapi kita tidak punya waktu untuk membicarakan hal itu sekarang. Hei, siapkan senapan-senapan kalian untuk menyambut beruang-beruang itu. Hoka, kau tidak boleh ikut bersama orang-orang itu. Kau masih terlalu kecil untuk melawan beruang. Kau lebih baik masuk ke dalam iglo, menjaga papamu. Tidak, Ma. Saya sudah besar. Saya sudah bisa mengendarai kereta salju sendirian. Saya sudah bisa menyeret tubuh Papa yang pingsan ke dalam kereta salju. Bahkan tadi saya juga telah melukai seekor singa laut. Tapi Hoka, kau... Benar, Romana. Biarkan Hoka membuktikan bahwa dia segagah papanya. Oke, Hoka. Ambil senapan papamu. Tak lama kemudian, tampaklah beberapa pemburu orang Eskimo bersiap-siap dengan senapan di tangan, dipimpin oleh Pak Tonga, orang tua yang berpengalaman di kawasan itu. Di antara orang-orang itu, hanya Hoka yang paling kecil. Hoka membawa senapan berburu milik ayahnya dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, tampak beberapa ekor beruang es yang berbulu putih melangkah mendekati perkampungan orang-orang Eskimo itu sambil meraung-raung kelaparan. Awas! Siapkan senapan kalian! Binatang-binatang itu sudah muncul. Kalau binatang-binatang itu sudah berada dalam jarak tembak, tunggu perintahku. Pemburu Eskimo itu mulai membidikan senapannya sambil bertiarap di atas salju. Hoka juga sudah membidikan senapannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga pemberani seperti ayahnya. Sementara itu, beruang-beruang ganas itu semakin dekat. Pak Tonga bersiap-siap. Beruang-beruang ganas itu tampak meraung-raung disambar peluru. Beberapa ekor di antaranya tampak tergeletak mati, dan yang lain melarikan diri. Tapi malang bagi Pak Tonga.
Seekor beruang betina tiba-tiba muncul dari arah samping dan menerkamnya. Pak Tonga tidak sempat menembak. Ketika beruang itu hampir membunuh Pak Tonga, tiba-tiba Hoka muncul. Dengan berani, Hoka melompat mendekati binatang itu dan menembak kepalanya 2 kali. Peluru-peluru yang ditembakkan Hoka tepat mengenai sasarannya, hingga beruang betina yang ganas itu jatuh tersungkur dan mati seketika. Orang-orang Eskimo itu bersorak-sorak menyaksikan keberanian Terima kasih, Hoka. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Kau sungguh pemberani. Pak Tonga, Papa pernah mengajarkan kepada saya bagaimana harus menghadapi beruang. Ya, benar. Kau memang pantas menjadi anak seorang pemburu. Hoka, kau tidak apa-apa, nak. Anakmu akan menjadi pemburu yang hebat, Romana. Ayo, sekarang ketika aku berburu anjing laut di Pulau Es, tiba-tiba beruang-beruang itu datang menyerangku. Aku melarikan diri dengan perahu dan bertemu dengan anakku Hoka. Rupanya binatang-binatang itu kelaparan karena tempat perburuan mereka di sekitar pantai pegunungan es telah tertutup oleh tumpahan minyak mentah berwarna hitam dan kental. Banyak anjing-anjing laut dan burung-burung laut yang mati karenanya. Wah, celaka. Itu pasti tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker yang berlayar di Laut Utara. Kalau begitu, lingkungan alam kita sudah mulai tercemar.
anak lagi. Dia akan menjadi seorang pemburu seperti ayahnya. Tapi ia merasa sedih karena alam perburuan yang dianugerahkan Tuhan untuk bangsanya kini telah dikotori oleh genangan minyak yang akan menjadi bencana bagi seluruh orang-orang Eskimo. Nah, adik-adik yang manis, mulai saat ini kalian harus belajar untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang tidak berdosa, seperti Hoka, si anak Eskimo. Selamat berpisah.